Hai semuanya, kembali lagi bersama saya dalam Abarus Update minggu ini. I wanna hear you say well done, well done. I wanna hear you say well done, well done. I wanna hear you say well done. Yuk kita simak beberapa informasi dalam minggu ini. I pray that you see my eyes and say that you're a friend of mine. All these nights that I've been out of line, I know you forgive it all, but I wanna be worthy of the call. Lord, you paid the price, gave your only life, live and sacrifice. Born unto us this day, the Savior. Gifted from heaven to a manger. The hope of the world alive for all mankind. All of the earth rejoice, it's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Goodwill to all the earth and peace divine. All of the earth rejoice, it's Christmas time. It's Christmas time. So lift up your voice and sing out His praise. It's Christmas, born is the King, rejoice in the day. It's Christmas, make a joyful sound. It's Christmas, let His praise resound. It's Christmas. Hari Natal semakin dekat. Jangan lupa ya untuk datang pada kebaktian dan perayaan Natal Abarus Bali yang bertemakan The Greatest Gift. Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, ibadah umum jam 4 sore dan ibadah Youth Pro jam 7 malam. Well done. I wanna hear you say well done. My only dream is to be right where you are. Tell me you see what's in me, see what's in my heart. Spend my days counting minute by minute. Yeah, I know my imagination can't prepare me. When you and me and all the saints go running in. No, there ain't no words inside, no dictionary for a party that ain't never gonna end. Saya cuma mau bertanya aja untuk bagaimana penanganan untuk data kita yang bocor. Nah, mungkin penanganannya bagaimana tuh? Kok saya sampai marah-marah gitu, emosi, darah tinggi, darah rendah, sampai kurang darah gitu kan? Ya. Untuk apa? Ya. Nomor saya nih kok bisa kemana-mana, data semua gitu. Terima kasih. Oke, pada prinsipnya sih ya, Bang tidak membocorkan itu. Jadi pasti ada setiap hari itu, pasti sore biasanya jam 3, jam 4 itu ditelepon. Itu ya yang penting kita nggak tanggepin aja. Nomornya itu biasanya akan kelihatan kok, nomornya dia urut gitu loh. I can cry because these tears are temporary. I can fight because my fight's already won. Gitu. Apakah dari OJK tuh setelah beberapa tahun data-data yang tadi kena Pol 5, kena BI checking istilahnya, slicknya tadi udah ditampilkan. Apakah itu dalam beberapa tahun, beberapa lama, apakah itu bisa hilang apa enggak? Seumur hidup melekat. Pertimbangan kita sebagai seorang perbankan atau di analisis kredit juga untuk melihat, memutuskan bagaimana.
Kalau di perbankan itu setahun hilang. Tapi kalau kita melakukan sekali lagi itu kita perpanjang. Jadi setahun tambah setahun jadi 2 tahun. Jadi gitu. Tapi kalau di BI rasanya nggak mungkin hilang. Menurut saya acara ini sangat bagus untuk memperencanakan keuangan bagi keluarga muda, juga anak muda, agar tidak terjun ke hal-hal yang bersifat konsumtif. Lebih diarahkan untuk agar anak-anak itu bisa mengelola keuangan dengan baik. Sebuah pandangan yang baru, yang lebih luas tentang terutama untuk pinjaman online, karena orang-orang di sekitar saya itu kebanyakan mereka mengalami hal yang sama dan mereka seperti tidak memiliki jalan keluar. Jadi apa yang dibicarakan, saran-saran yang diberikan itu mungkin akan saya bagikan kepada teman-teman. Jadi seberapa banyak pun uang atau sesedikit apapun keuangan, kalau kita nggak bisa mengaturnya, sia-sia. Dapat mengelola keuangan dengan baik, kita juga bisa mengesampingkan apa yang menjadi keinginan dan juga kebutuhan kita. Dapat cara mengelola keuangan yang bijak biar nggak kena pinjol. Menarik sih, menarik untuk anak-anak muda. Tentunya yang apalagi kayak masa-masa remaja atau teman-teman yang baru mulai kerja, baru mulai punya pegang uang gitu loh, itu keren. Rumah Masa Depan periode 1 Januari sampai 31 Desember 2025 bernilai 50.000 per orang. Pendaftaran ada di konter lantai 1. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi ke rekening BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi ke rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikianlah Abanus Update minggu ini. Semoga semangat Natal senantiasa menyertai kita semua. Bye-bye! Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa kembali dengan saya di Abaloh Bali YouTube channel. Kiranya saudara-saudara sekalian yang mendengarkan sharing firman Tuhan kali ini selalu dalam kasih karunia penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema besar kita sepanjang tahun 2024 adalah berbuah dan bermultiplikasi. Dan untuk melengkapi sharing kali ini yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara dengan judul tema Connected with God atau terhubung dengan Allah. Saudara, tidak lama lagi, tinggal kurang lebih 2 minggu, kita akan mengakhiri perjalanan kita di tahun 2024. Dan harapan saya, kita semua dapat menyongsong tahun yang baru nanti. Dan juga hari-hari ini, kita juga dalam suasana memperingati hari Natal. Biarlah tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini dapat menjadi refleksi atau evaluasi sepanjang tahun 2024 ini. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita dalam kondisi dan situasi yang siap untuk terus berbuah dan bermultiplikasi? Dan sebagai pedoman, sebagai basic ayat mas kita kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya ambil di dalam kitab Yohanes 15 ayat 5 yang bunyinya demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, bahwa berbuah dan bermulti merupakan suatu tanda kedewasaan rohani kita. Dan hubungan dan ketaatan kita dengan Tuhan. Selain itu sebenarnya juga merupakan perintah dari Tuhan Allah kita
di mana sejak manusia pertama yang diciptakan, Allah sudah memberi perintah kepada manusia supaya berbuah dan bermultiplikasi. Kita bisa baca di kitab Kejadian 1 ayat 28, di mana Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Jadi saudara-saudara, sejak manusia pertama, Allah sudah memberi perintah kepada manusia supaya memperbanyak, menaklukkan, dan berkuasa atas apa yang ada di bumi. Manusia ditempatkan di Taman Eden dan menikmati segala sesuatunya dengan cuma-cuma, ya. Dan semuanya tersedia di Taman Eden karena Allah yang menyediakan. Hidup mereka dipelihara oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan, dan mereka mempunyai hubungan yang sangat erat, sangat dekat dengan Tuhan dalam hari-harinya. Hidup mereka bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Pada dasarnya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Saudara bisa baca di kitab Kejadian 3 ayat 8, ya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kualitas potensi ilahi itu lenyap, saudara. Gambar dan rupa Allah hilang atau mengalami degradasi, mengalami penurunan, mengalami kemerosotan. Ya, di Kejadian 2 ayat 17 dikatakan Allah berfirman, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Saudara, meskipun Tuhan tidak memberi kematian langsung secara fisik pada saat itu kepada Adam dan Hawa, tetapi mereka pada saat itu mulai mengalami tanda-tanda kematian, seperti yang difirmankan Allah. Apakah Allah berbohong? Tidak, saudara. Allah selalu konsekuen dengan apa yang diucapkan. Ya, ada orang yang berpendapat, rekan-rekan yang berpendapat bahwa Allah tidak berbohong karena satu harinya Tuhan itu sama dengan 1000 tahunnya manusia. Jadi umur Adam dan Hawa itu tidak sampai 1000 tahun. Jadi umurnya nggak sampai satu harinya Tuhan, saudara, ya. Seingat saya, Metusalah, ya, itu yang umurnya paling panjang, ya. Itu pun tidak sampai 1000 tahun, saudara. Setelah manusia berdosa, itu tubuhnya semakin merosot. Hidup semakin sulit, mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19 dan ayat 23 itu dikatakan untuk kepada perempuan itu dikatakan, "Susah payahmu waktu mengandung, kau akan mengalami kesakitan." Firman-Nya kepada Adam, "Terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau menjadi debu." Bapak, Ibu, Saudara, inilah puncaknya degradasi manusia atau kemerosotan manusia. Lalu ayat 23 dikatakan, "Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil." Bapak, Ibu, Saudara, Taman Eden itu merupakan gambaran hubungan persekutuan dengan Tuhan. Mereka diusir dari Taman Eden, berarti mereka keluar dari hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Ada kemerosotan hubungan dengan Tuhan, kemerosotan kemuliaan di dalam kehidupan mereka. Hidup mereka makin susah, makin sulit, kondisinya melemah, mengalami kemerosotan dan kemunduran. Berbeda pada saat mereka ada di Taman Eden. Mereka semuanya disediakan oleh Allah. Orang yang keluar dari hubungan dengan Tuhan akan mengalami kemerosotan, akan mengalami degradasi,
akan mengalami penurunan. Meskipun tidak langsung mati, tetapi mengalami kemunduran. Mengalami kemunduran kualitas hubungan dengan Tuhan. Kemerosotan kegairahan, kemerosotan dan kemunduran dalam banyak lini, dalam banyak hal. Gambaran buat saudara dan saya, apakah di tahun 2024 ini ada dosa yang menghambat kegairahan kita berconnected dengan Tuhan? Kegairahan dalam melayani, kegairahan dalam merenungkan firman, kegairahan dalam berdoa, kegairahan dalam bersekutu dengan saudara-saudara seiman, bersekutu dengan tubuh Kristus yang lain, bergairah dalam mengabarkan kabar baik bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah saudara dan saya mengalami penurunan, mengalami kemerosotan, mengalami degradasi, saudara? Ini yang bisa menjadi refleksi kita, evaluasi kita menjelang akhir tahun 2024 ini ya. Ada contoh yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja 14 ayat 25 dan 27. Ya, dikatakan demikian. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaraan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaraan rumah raja. Semua dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Saudara, pada zaman Raja Rehabeam, hanya 5 tahun, saudara, setelah dia memerintah, Raja Sisak dari Mesir menyerang Yerusalem. Sehingga segala harta-harta perbendaraan di rumah raja, tapi juga semua perisai-perisai emas yang dibuat ayah dari Yerobeam, Salomo, saudara ya, diangkut semua, diambil oleh Raja Sisak. Sehingga Yerobeam harus mengganti dari bahan-bahan tembaga. Saudara, cukup menarik perhatian, kenapa hal ini ditulis, bahan tembaga, ditulis di Alkitab. Tentunya ada maksud dari Tuhan, saudara. Dari emas menjadi tembaga. Di sini ada kemerosotan, saudara, ada degradasi, ada penurunan. Pada zaman Salomo, emas, semua dilapis emas. Bahkan perak itu tidak ada harganya. Karena begitu banyak emas pada zaman Salomo. Saudara, harga emas 1 kilo kalau dibandingkan dengan tembaga 1 kilo itu harganya antara langit sama bumi, saudara. Ya, harga tembaga itu murah sekali. Itu menandakan kemerosotan, menandakan ada penurunan, ada degradasi, saudara. Ya, nah, kenapa demikian? Di 1-2 Tawarik 12 ayat 5 itu dikatakan firman-Nya demikian. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak, Raja Sisak dari Mesir, dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku. Oleh sebab itu, aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Saudara, pada zaman Raja Rehabeam, ada kemunduran dari segi kualitas dan kemuliaan. Karena apa? Karena Raja Rehabeam meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan ayahnya, Salomo, juga kakeknya, karena Raja Rehabeam ini generasi ketiga, saudara ya. Berbeda dengan Raja Salomo, Raja Daud. Raja Daud, saudara, di dalam 2 Samuel 5 ayat 4, Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jadi waktu ia diresmikan jadi raja, dia umur 30 tahun.
40 tahun lamanya ia memerintah. Ya, ayat 5, awalnya di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun setengah, saudara. Ya, 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Jadi Raja Daud pada awalnya hanya memerintah di Yehuda, yaitu di Hebron, selama 7,5 tahun. Selanjutnya bangsa Israel meminta supaya Raja Daud untuk memerintah seluruh bangsa Israel. Ya, berarti ada ekspansi dalam kekuasaan dan pemerintahan di zaman Raja Daud. Ya, sekarang kita mau lihat zaman Raja Salomo, saudara ya. Di 1 Raja-Raja 6 ayat 37 dikatakan dalam tahun yang keempat dalam bulan Shiv diletakkanlah dasar rumah Tuhan. Dan ayat 38, dan dalam tahun yang ke-11 dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Jadi Raja Salomo itu mendirikan bait Allah itu selama 7 tahun, saudara. Ya. Lalu di dalam pasal berikutnya, di 1 Raja-Raja 7 ayat 1, dikatakan demikian. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istana itu. Jadi awalnya Salomo membangun bait Allah selama 7 tahun. Kemudian Salomo melanjutkan membangun istananya sendiri itu selama 13 tahun. Jadi totalnya ada 20 tahun. Jadi zaman Salomo itu Salomo ekspansi di dalam kemuliaan, ya, di dalam pemerintahan, di dalam segi bangunan bait Allah dan istana, di dalam kekayaannya itu ada ekspansi, saudara. Berbeda dengan zaman anaknya Rehabeam, ada kemunduran dari segi kualitas dan kemuliaan karena gambaran dari emas Raja Rehabeam menjadi tembaga, saudara. Ya, itu melambangkan ada kemunduran dari segi kualitas dan kemuliaan, saudara. Ya, karena Raja Rehabeam meninggalkan Tuhan. Di mana orang yang meninggalkan Tuhan itu akan mengalami degradasi, akan mengalami penurunan, saudara. Pertanyaannya, apakah di zaman Daud selalu berjalan baik-baik saja? Tidak juga, Bapak Ibu. Ya, Daud di dalam perjalanan kehidupannya itu mengalami hal-hal yang sangat menyulitkan dia. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan itu bukan berarti langit selalu biru. Tetapi melalui contoh Daud, Daud mengalami proses pembentukan. Tetapi sesaat, saudara. Tetapi manusia rohaninya itu tetap tinggal di dalam Tuhan. Saudara bisa baca dari sejarah Daud. Ya, pada saat dia mengalami kesulitan dikejar-kejar Raja Saul. Saudara, kalau dikejar-kejar raja itu tidak mudah, saudara, mau sembunyi di mana? Ya, sampai dia masuk di Gua Adulam. Ya, peristiwa Gua Adulam. Justru di dalam kesulitan itu, Daud bisa menjadikan orang-orang buangan, orang-orang yang penagih hutang, itu menjadi pahlawan-pahlawannya, menjadi pahlawan-pahlawan perangnya. Di sana ada Triwira dan lain sebagainya, saudara ya. Di peristiwa Siklak, pada saat Daud menghadapi kesulitan, di mana keluarganya semua ditawan, dan dia juga dimusuhin, tidak dipercaya oleh masyarakatnya, saudara. Dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Saudara, seharusnya ini bisa jadi contoh buat kita. Orang yang hidupnya terkonek dengan Tuhan, saudara, seharusnya seperti yang ada di Amsal 4 ayat 18. Dikatakan demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian lama bertambah terang, sampai rembang tengah hari. Saudara, kalau pagi hari itu, terangnya nggak seterang pada siang hari, saudara. Ya, digambarkan oleh Amsal, dikatakan, kalau jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian lama, kian terang, saudara.
sampai puncaknya pada siang hari, saudara. Menggambarkan apa? Menggambarkan tentang orang yang terkonek dengan Tuhan, orang yang terhubung dengan Tuhan. Itu adalah orang yang berjalan di jalan yang benar, ya. Menggambarkan orang yang memancarkan gerakan kasih Bapa surgawi, orang yang selalu menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupannya, saudara. Ya. Lalu yang kedua, saudara, kita bisa belajar dari teguran Tuhan pada jemaat di Laodikia. Ya, saya bacakan di Wahyu 3 ayat 15. Dikatakan demikian. Kepada jemaat di Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saudara, tidak dingin dan tidak panas itu sama dengan, kalau bahasa kita itu, suam-suam kuku. Jadi kondisi yang kedua, itu adalah kondisi di mana kita suam-suam kuku, Bapak Ibu Saudara. Ya, di ayat 16 dikatakan begini, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi orang yang suam-suam kuku di mata Tuhan itu tidak dikenan, saudara. Teguran Tuhan buat jemaat di Laodikia, saudara, Laodikia ini sekarang itu disebut Turki. Zaman itu, Laodikia itu punya dua tetangga kota. Yang pertama itu kota Hierapolis, saudara. Ya, tetangganya itu. Nah, tetangganya ini punya sumber air panas. Nah, sumber air panas ini mengandung belerang, mengandung sulfur, dan lain-lain, ya. Itu bermanfaat, airnya itu bisa digunakan untuk obat-obatan, saudara. Laodikia juga punya tetangga yang sebelah lain, itu kota Kolose. Kota Kolose itu punya sumber air dingin, saudara. Nah, air dingin ini bisa bermanfaat untuk pembuatan refreshment water atau minuman penyegar. Nah, kedua aliran air ini, saudara, dari kota Hierapolis dan kota Kolose ini mengalir ke Laodikia. Bertemu di Laodikia. Sehingga air yang panas dan air yang dingin ini menjadi suam-suam kuku. Seperti itu. Ini gambaran Bapak Ibu Saudara, teguran Tuhan di kitab Wahyu melalui rasulnya, ya, yang ditulis oleh rasulnya, itu menggambarkan bahwa kondisi yang suam-suam kuku tidak dikenan oleh Tuhan. Kisah tentang kematian Lazarus, ya. Yang ketiga itu tentang kematian rohani, saudara. Kalau yang pertama tadi kita mengalami degradasi, penurunan hubungan kita, kerohanian kita. Yang kedua, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Dan yang ketiga ini kita mau belajar dari kejadian kematian Lazarus, saudara. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 39. Ini kisah di mana Lazarus sudah mati, saudara, ya. Tuhan Yesus sengaja memperlambat pada saat menjumpai Lazarus. Jadi Lazarus ini sudah meninggal, saudara. Di Yohanes 11 ayat 39 dikatakan, kata Yesus kepada Marta ini, ya, angkat batu itu, Marta. Saudara orang yang meninggal itu. Lalu berkata kepadanya, Marta berkata kepada Tuhan, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara, pada saat Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Lazarus itu sudah meninggal 4 hari. Ya, di sana ada kata berbau, saudara. Orang kalau mati, meninggal, nggak langsung berbau, saudara. Ya, ada prosesnya. Setelah beberapa hari, baru berbau. Nah, berbau itu dengan arti kata lain adalah pembusukan, saudara. Ya, orang yang sudah mati, dikatakan di sini sudah 4 hari berbau. Sudah mulai mengalami pembusukan, mengalami kerusakan, saudara. Ya, yang disebabkan oleh kematian. Ya, tadi di awal saya juga sudah sampaikan di Kejadian 3 ayat 19 dikatakan bahwa Adam dan Hawa waktu itu dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah.
Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu puncak daripada manusia, saudara, menjadi debu kembali. Kembali kepada kisah Lazarus ini. Lazarus ini sudah mati dan sudah berbau, saudara. Ya, mengalami kemerosotan di dalam tubuhnya. Ya, mengalami kematian di dalam tubuhnya. Bapak, Ibu, Saudara. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Di Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara, singkat ceritanya, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yang sudah mati, yang sudah berbau, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, hidup kembali. Saudara, Tuhan Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, "Barang akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun sudah mati." Ya, siapa yang hari-hari ini ada mati rohani? Ada mati di dalam hubungan dengan Tuhan. Tuhanlah yang sanggup membangkitkan. Saudara, Allah tahu akan kelemahan kita. Kalau orang yang sudah mati ya nggak bisa apa-apa, saudara. Itu sebabnya Allah selalu menolong sejak manusia berdosa. Allah yang berinisiatif memulihkan manusia. Itu sebabnya di bulan ini, saudara, di dalam kita memperingati Natal, ya, di dalam peristiwa Natal, Allah hadir ke dalam dunia, menjadi bayi Yesus. Ya, di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Allah beserta kita. Saudara, kalau hari ini ada yang mengalami degradasi, ada yang mengalami penurunan rohani, penurunan hubungan dengan Tuhan, ada yang mengalami suam-suam kuku, ada yang mengalami bahkan kematian dan berbau busuk. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia Immanuel, saudara. Dia beserta dengan kita. Tidak peduli, saudara, apakah pada saat kita sedang suam-suam kuku, Dia Immanuel buat kita. Pada saat kita menghadapi kematian rohani, Dia tetap bersama kita. Dia Allah yang setia. Pada saat kita menghadapi degradasi, mengalami penurunan, kemerosotan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, Dia tetap Immanuel, saudara. Gambaran kepada kita, kalau pada hari-hari ini, saudara mengalami kesulitan, mungkin saudara menghadapi sakit penyakit, saudara menghadapi kesulitan hidup, saudara mengalami masalah-masalah di dalam keluarga, masalah di dalam kehidupan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Dia datang ke dunia ini, Dia Immanuel. Allah beserta dengan kita di dalam segala keadaan. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara, ada gambaran di mana dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, pembaharuan budimu. Saudara, dari contoh-contoh kisah tokoh-tokoh di Alkitab seperti Yunus, ya, pernah melakukan hal yang tidak benar, dia lari, ya, dari panggilan Tuhan, tapi dia kembali, saudara. Ya, ada pembaharuan. Yakub yang disebut pembohong, ya, dia berubah menjadi Israel. Ya, ada pembaharuan budi. Saulus yang anti orang-orang percaya kepada Kristus berubah menjadi Paulus. Ada pembaharuan budi. Mari kita belajar mencontoh dari tokoh-tokoh ini. Kita terus bukan degradasi, tapi kita terus berbuah, bermultiplikasi, bertumbuh, saudara.
bertingkat, meningkat, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan. Ya, saya ingatkan kembali di ayat mas kita pada hari ini di dalam Yohanes 15 ayat 5. Saya ulang kembali, saudara. Dikatakan demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Bukan hanya berbuah loh, saudara, berbuah banyak. Tetapi sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita harus benar-benar menyadari bahwa hanya Tuhanlah, hanya Kristuslah, hanya Yesuslah adalah pokok anggur kita, adalah sumber kita. Karena di luar kita, di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, ada statement mengatakan demikian. Hidup ini bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan. Tuhan menjadi segala-galanya dan menguasai hidup kita. Hidup adalah tentang Tuhan yang berada di dalam sebuah misi, dan Ia menginginkan kita ikut di dalamnya. Untuk menyelaraskan dengan misi Tuhan, kita harus menyingkirkan agenda kita sendiri, mengadopsi rencana dan agenda Tuhan. Saudara, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini boleh mengingatkan, menjadi refleksi kita, menjadi evaluasi kita menjelang akhir tahun 2024 ini, supaya kita terus siap, supaya kita bisa terus berbuah dan bermultiplikasi. Demikian Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.